Tahun 1960-an, jumhur sosiolog dunia, terutama di Barat, memiliki pandangan yang hampir sama, yakni bahwa agama diprediksi akan kehilangan relevansi di tengah perkembangan modernitas dan ilmu pengetahuan. Salah satu sosiolog yang memiliki pandangan dan sangat terkenal dengan pandangan semacam itu adalah Peter L. Berger. Namun 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun bahkan sampai sekarang, ketika modernitas mengalami perkembangan yang sangat pesat, ilmu pengetahuan semakin berkembang, ternyata agama tetap penting dan dianut oleh kebanyakan umat manusia. Bahkan di beberapa wilayah, agama mengalami pertumbuhan yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Pippa Norris dan Ronald Engelhardt pada 49 negara, pada periode 1981 sampai 2007, itu menemukan bahwa 33 dari 49 negara yang diteliti itu menunjukkan perkembangan religiusitas pada periode tersebut. Mereka mengatakan, our findings made it clear that industrialization and the spread of scientific knowledge were not causing religion to disappear, as some scholars had once assumed. Engelhardt mengatakan bahwa sangat jelas dalam temuan mereka bahwa industrialisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak menyebabkan agama hilang, seperti yang diramalkan oleh sejumlah sarjana sebelumnya. Fakta ini yang membuat Peter L. Berger merevisi pandangannya tentang sekularisasi. Sejumlah kalangan bahkan menyebut pandangan revisi dari Peter L. Berger itu sebagai desekularisasi. Berger sendiri menjelaskan pandangannya dengan mengatakan bahwa yang terjadi di negara modern sekarang ini bukanlah sekularisasi, tetapi yang terjadi adalah dunia yang semakin plural, di mana agama-agama yang berbeda, penganut agama-agama yang berbeda, hidup berdampingan di dalam satu ruang. Pertanyaannya adalah, benarkah teori sekularisasi di mana peran atau signifikansi agama akan tergerus oleh modernitas atau perkembangan ilmu pengetahuan itu benar-benar keliru atau salah? Sepintas tampak demikian. Namun jika kita mencermati perkembangan dunia sekarang, tampaknya kesimpulan tersebut tidak benar-benar tepat. Kita kembali kepada penelitian Pippa Norris dan Engelhardt yang diterbitkan pada 2004 kemudian direvisi pada 2011. Itu justru menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi kebangkitan agama dalam periode penelitian mereka, namun tidak semua wilayah sebetulnya mengalami perkembangan keagamaan tersebut. Kedua ilmuwan ini membagi wilayah yang mereka teliti menjadi 3 bagian. Yang pertama wilayah agrarian atau wilayah di mana penduduknya kebanyakan bertani, kemudian wilayah industrial, dan yang paling maju adalah post-industrial. Mereka menemukan bahwa ada 64% warga di wilayah agrarian atau wilayah pertanian yang menyatakan agama sangat penting. Sementara yang menyatakan demikian di wilayah industrial hanya 34%. Pada negara-negara post-industrial hanya 20%. Sebanyak 52% warga dari wilayah agrarian yang mengaku rutin melaksanakan ibadah harian. Sementara warga di negara industrial hanya 34% dan 26% di wilayah post-industrial. Pippa Norris dan Engelhardt pada karya yang diterbitkan 2011 itu, kemudian dilanjutkan oleh karya Engelhardt yang terbit 2021, menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan penganut agama adalah existential security. Masyarakat yang memiliki persoalan eksistensial seperti keamanan atau kemiskinan atau rendahnya akses pendidikan misalnya, itu menjadi lahan yang sangat subur bagi pertumbuhan agama. Sebaliknya, masyarakat yang mengalami high levels of existential security itu justru menjadi faktor yang potensial mereduksi atau mengurangi pentingnya agama bagi kehidupan masyarakat
tersebut. Engelhardt dan Pipanoris juga menemukan bahwa pada masyarakat post-industrial, masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih kurang religius dibanding yang berpendapatan lebih rendah. Jadi misalnya tingkat partisipasi atau bagaimana masyarakat menjalankan ibadah ritual harian itu jauh lebih rendah pada masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi dibanding yang berpendapatan lebih rendah pada masyarakat post-industrial. Demikian pula soal pandangan mengenai pentingnya agama. Mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi itu cenderung lebih sedikit yang menganggap agama itu penting dibanding dengan yang berpendapatan lebih rendah. Hal itu juga misalnya ditemukan di Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data mutakhir dari Pew Research Center atau Pew yang diterbitkan tahun 2024 menunjukkan Indonesia menjadi negara yang sangat religius. Publikasi yang dilakukan oleh Pew Research Center ini menempatkan Indonesia di urutan teratas dari 102 negara yang diteliti yang paling menganggap agama itu sangat penting. 98% warga Indonesia di dalam penelitian ini menganggap agama sangat penting. Nah, posisi Indonesia dalam riset dari Pew Research Center ini mengkonfirmasi temuan dari Engelhardt dan Pipanoris yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bahkan di dalam penelitian ini, Indonesia ditempatkan mirip dengan Pakistan, Mali, Senegal, dan Tanzania, atau negara-negara yang miskin. Yang menarik adalah kalau kita mencermati, Indonesia sebetulnya bukan negara yang sepenuhnya miskin. Dalam aspek ekonomi misalnya, Indonesia adalah salah satu kekuatan utama ekonomi dunia sekarang. Kita bahkan sudah bertahun-tahun menjadi anggota G20. Baru-baru ini Indonesia bahkan diikutsertakan dalam konsorsium negara-negara besar ya di luar Amerika Serikat dan Eropa, yaitu BRICS. Indonesia juga sedang dipertimbangkan atau dipersiapkan menjadi anggota OECD, kumpulan negara-negara yang paling maju di dunia. Entah begitu, Indonesia masih sangat religius. Apa yang terjadi? Ini seperti anomali dari temuan Engelhardt dan Pipanoris tadi, bahwa negara yang paling miskin justru menjadi negara yang paling potensial untuk menjadi negara yang paling religius. Studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting pada Oktober 2024 mengkonfirmasi temuan Pew mengenai tingginya religiusitas masyarakat Indonesia. Dalam survei ini, kami menemukan ada 91% warga Indonesia mengaku sangat atau cukup taat pada perintah agama. 82% warga mengaku sangat atau cukup soleh. Ada 84% warga yang mengaku sangat atau cukup sering mempertimbangkan perintah agama atau nilai-nilai agama ketika membuat keputusan penting bagi hidupnya. Ada 84% warga yang mengaku selalu atau sangat sering mendirikan salat 5 waktu, dan ada 92,3% warga yang merasa selalu atau rutin atau cukup sering menunaikan ibadah puasa Ramadan. Intinya adalah bahwa betul masyarakat Indonesia benar-benar religius dan agama bagi masyarakat Indonesia begitu penting. Yang menarik adalah, dan mungkin ini yang membedakan antara temuan kami di Indonesia ini dengan kecenderungan umum di seluruh dunia tadi yang disebutkan oleh atau yang ditemukan oleh Engelhardt dan Pipanoris, adalah bahwa dalam survei yang kami lakukan ini, kami menemukan bahwa religiusitas masyarakat Indonesia memang tinggi, tetapi relatif tersebar merata di semua strata sosial. Misalnya, ada 90% warga di perdesaan yang mengaku taat pada perintah agama. Angkanya persis sama dengan yang tinggal di perkotaan. Ada 92% warga yang lulusan SD yang mengaku taat. Sementara yang lulusan perguruan tinggi 91%, di hampir sama. Senada dengan itu juga kita menemukan bahwa baik yang berpendapatan 1 juta ke bawah maupun yang berpendapatan 2 juta ke atas atau berpendapatan lebih tinggi, itu sama-sama 90% mengaku taat menjalankan agama. Kami juga menemukan bahwa dalam hal tingkat kesalehan,
Hanya aspek pendidikan yang terlihat berbeda, di mana pendidikan lebih rendah cenderung lebih merasa saleh dibanding yang berpendidikan tinggi. Namun di sisi tempat tinggal, desa dan perkotaan, tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesalehan warga. Demikian pula pada aspek pendapatan, mereka yang berpendapatan lebih kecil, 1 juta ke bawah, tidak lebih saleh dibanding yang berpendapatan 2 juta ke atas. Dalam hal mempertimbangkan agama untuk membuat keputusan, warga perkotaan justru lebih terlihat lebih banyak mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan, atau 87% dibanding warga yang ada di pedesaan, 82%. Ada 82% lulusan SD yang mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan. Sementara yang lulusan perguruan tinggi lebih banyak, 91%. Pada aspek pendapatan, mereka yang berpendapatan lebih rendah, 82% mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan. Sementara yang berpendapatan lebih tinggi, 86%. Nah, di sini kita lihat ada kecenderungan warga dalam strata sosial lebih tinggi, wilayah tempat tinggalnya misalnya di perkotaan, pendidikannya lebih tinggi dan pendapatannya lebih tinggi, lebih kuat menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ini menarik. Dalam hal ritual keagamaan misalnya seperti salat 5 waktu, warga perkotaan terlihat lebih banyak yang mengaku rutin atau selalu melakukan atau mendirikan ibadah salat 5 waktu ini, 46%, sementara yang tinggal di pedesaan sekitar 43%. Pada tingkat pendidikan, warga yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih rutin salat 5 waktu dibanding yang berpendidikan lebih rendah. Pada perguruan tinggi misalnya 59%, sementara lulusan SD 47%. Dan secara statistik, perbedaan ini signifikan. Sementara dari sisi pendapatan, mereka yang berpendapatan lebih rendah dibanding yang berpendapatan lebih tinggi cenderung sama dalam hal rutinitas salat 5 waktu. Yang terakhir adalah soal puasa Ramadan. Tidak terlihat perbedaan antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota, demikian pula yang berpendapatan lebih tinggi dan lebih rendah dalam hal rutinitas menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun dalam aspek pendidikan, mereka yang berpendidikan tinggi cenderung lebih rutin atau sering menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu 77% untuk lulusan perguruan tinggi dibanding yang lulusan SD, 64%. Perbedaan dalam aspek pendidikan ini juga signifikan dalam secara statistik. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari sini adalah yang pertama adalah ada kecenderungan umum dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan persoalan ketidakpastian eksistensial, misalnya soal kemiskinan, persoalan-persoalan ekonomi, keamanan, dan seterusnya, ini menjadi wadah yang kondusif bagi tumbuhnya agama dan tingginya religiusitas. Sebaliknya, masyarakat yang lebih sejahtera dan punya akses pendidikan yang lebih baik cenderung lebih resisten pada agama dan religiusitas. Indonesia dalam banyak studi seperti yang dilakukan oleh Pew Research Center menjadi negara yang ditemukan memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Namun perbedaan level sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia ternyata tidak mengkonfirmasi temuan umum tentang hubungan antara religiusitas dan tingkat kesejahteraan atau pendidikan warga tadi. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung lebih religius di semua tingkatan sosial, baik wilayah tempat tinggal, pendidikan maupun pendapatan. Bahkan dalam beberapa kasus seperti mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan, salat 5 waktu dan puasa Ramadan, warga yang berpendidikan lebih tinggi justru menunjukkan tingkat religiusitas yang lebih kuat dibanding dengan warga yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Bahkan dalam beberapa kasus juga, kesejahteraan dan akses pendidikan yang lebih baik membuat warga Indonesia justru menjadi lebih religius. Ini berbeda dengan kecenderungan umum tadi, kecenderungan umum di dunia, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan akses ilmu pengetahuan justru membuat agama lebih terpinggirkan. Masyarakat Indonesia menunjukkan hal yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Tentu tidak ada jawaban yang tunggal dan pasti. Untuk sementara yang bisa kita katakan adalah bahwa masyarakat Indonesia memang religius.
dan tingkat religiusitas itu merata di hampir semua atau di semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada lapisan masyarakat tertentu seperti masyarakat paling bawah. Karena itu kesimpulan yang kedua dari fakta ini adalah yang mungkin kita kemukakan adalah bahwa religiusitas masyarakat Indonesia ini unik karena ia berbeda dari kecenderungan umum. Keunikan dari religiusitas masyarakat Indonesia ini tentu saja menarik untuk kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya tentang mengapa atau apa implikasi dari keunikan dari religiusitas masyarakat Indonesia ini, misalnya dalam hal aktivitas ekonomi atau dalam hal politik. Kita akan membahas itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, salam.